Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. This is another video of reading comprehension which related to explanation text. Kita akan belajar tentang teks yang berguna sekali. Ini sangat scientific. Jadi kita bisa temukan dalam artikel-artikel yang menjelaskan kejadian alam, fenomena, atau isu. Untuk lebih jelasnya, simak video ini ya. So before we are going to the table of the contents, I have to state that the purpose of this lesson is to differ the social function, the generic structure, and then the language features of explanation text. In the end of the lesson, you will comprehend how to differ those functions in an explanation text. So here we go. Table of the contents. There are 3 sections. First, definition, second, language features, and third, generic structure. Definition and purpose. So the definition is, it tells process, menjelaskan sebuah proses relating to natural, social, scientific, and cultural phenomena. Karena ini menjelaskan proses, maka ini berhubungan dengan kejadian alam, sosial, hal-hal yang bersifat saintifik, kemudian fenomena budaya. And the purpose is, it intends to define why and how something happens or occurs. Teks ini berguna untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana caranya suatu proses itu terjadi. Here are the language features. There are some components in language features, as in explanation text. You can see from the table there are several points. First is using specific participant. Ini subjeknya atau topik yang dibahas harusnya non-human. Jadi tidak boleh dalam bentuk atau menjelaskan tentang orang. Ini sangat spesifik, bisa menjelaskan tentang matahari, hujan, air, atau bagaimana tornado itu terjadi. Ini ada banyak sekali ya. Kemudian ada passive voice. Namanya kalimat itu ada yang aktif dan pasif. Nah, yang ini tidak menggunakan present tense seperti yang di prosedur teks. Ini jauh sekali karena ini sifatnya seperti laporan ilmiah. So, using passive voice and using noun phrases and adverbial phrases. Oke, ini harus dibedah dulu teksnya, baru kita bisa tentukan mana sih yang disebut dengan noun phrase, mana yang disebut sebagai adverbial phrase atau frase keterangan ya. Ini tuh aslinya 2 kosakata yang kalau digabungkan itu menjadikan ini noun phrase, kemudian ini adverbial phrase. Ini struktur terkecil dalam grammar ya. Ini agak teknikal. Kemudian ada present tense. Okay, some of the text is using present tense and using general and abstract noun. Ini teknikal banget, jadi harus bisa dibedakan mana yang umum, kemudian mana yang termasuk dengan abstract noun ya. Kemudian ada using chronological connection atau begin with or next. Nah, ini yang menggunakan kata sambung yang menjelaskan tentang proses bagaimana sesuatu terjadi ya. Kemudian ada using conjunction of time and causes effect. Ada sebab, ya ada akibatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh teks bagaimana proses hujan terjadi. Ada subjek yang pertama, we all know that rain is primary source of fresh water. Jadi hujan itu kan mulainya dari air ya.
Nah, ntar. Makanya di paragraf pertama ada kalimat, do you know how does rain happen? Kamu tahu nggak bagaimana proses terjadinya hujan? Ini saya ambil contohnya dari internet ya. Nah, baru di paragraf kedua, jelaskin dulu fenomena hujan tuh bagaimana sih? Nah, ternyata ada sirkulasi ya. A water circle. I'm sorry. And the concept of water cycle includes the sun heating. Ini prosesnya tuh ada step-stepnya. Bagaimana proses air ya dibawa ke dari permukaan, kemudian evaporasi, ada proses evaporasi. Nah, kalau misalkan kalian tuh nggak familiar sama kosakatanya, kalian boleh banget buka Google. Ini contoh kalimatnya tuh apa gitu, atau kosakatanya apa. Nah, sampai yang terakhir, di paragraf terakhir itu, if the droplets drop in area with very cold temperatures, the droplets will drop as snow. However, not all rain reaches the surface. Katanya tidak semua hujan itu dapat menyentuh permukaan. Some evaporates, beberapa evaporasi while falling through dry air. Jadi ada udara yang kering. This is called virga. Ini saya juga nggak terlalu familiar dengan virga itu apa. Ini katanya a phenomenon which is often seen in hot or dry desert regions. Oh, di gurun. Ini proses. Jadi kayak kita tuh kayak seperti ngelihat air gitu, tapi padahal nggak ada gitu. It's seperti itu. Nah, ini tadi kan belum dijelasin mana statementnya, mana explanation sequence-nya, mana concluding statement-nya ya. Yang concluding statement ini sifatnya opsional. Kalian boleh pilih dituliskan untuk ada atau tidak. Nah, yang tadi, yuk kita balik dulu. Ini yang pertama. Yang pertama ada statement. Nah, itu yang paragraf pertama. Ini susunan pertama. Apa statementnya? Dia ingin menjelaskan tentang bagaimana sih proses hujan terjadi. Yang kedua, sequence-nya. Penjelasannya. Sequence itu tahapan. Ya. Ada di paragraf yang kedua, paragraf kedua sampai ketiga. Ini menjelaskan bagaimana proses hujan itu terjadi dari mulai air, permukaan air, kemudian sampai air tersebut mengalami proses-proses yang lainnya. Apalagi kalau yang senang sama sains, teks ini tuh bisa mudah dipelajari. Dan nggak perlu dalam bentuk bahasa Inggris saja, karena di bahasa Indonesia juga banyak teks-teks yang menjelaskan tentang proses atau fenomena, ya. Ya, ini sudah. Kemudian how to make an explanation text. Bagaimana caranya? Pertama ada general statementnya, stating the phenomenon or issue that you want to explain. Bagaimana kalian menetapkan dulu nih fenomena atau isu apa yang ingin dibahas di paragraf pertama. Tuh ya. Kemudian ada explanation di sini. Stating a series or steps explaining the phenomena. Ada rangkaiannya apa saja, lalu dijelaskan dalam bahasa yang istilahnya pilihan katanya tuh sesuai dengan struktur bahasa yang harus digunakan. Nah, karena closing ini optional, bisa saja di teks lain yang menggunakan explanation text ini bisa ada atau tidak. Kita harus lihat dulu teksnya. Jadi gunain ini tuh dengan latihan.
selalu punya pertanyaan tentang apa kemudian apa yang dituliskan, maksudnya ya di sini apa yang dituliskan oleh si writer. Kemudian tujuannya apa, topiknya apa yang dibahas, kemudian ada argumen apa saja di situ atau tahapannya, proses terkait dengan explanation text di sini. Nah, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang kurang jelas, bagaimana explanation text ini terjadi, ya boleh silahkan di chat pribadi atau nanti kita diskusi di ISMA BW1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.